Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga baik ya dan dilindungi oleh Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Juanda Praida dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran saintifik yang ada di sekolah dasar. Apa itu pembelajaran saintifik? Dan apa itu tujuan pembelajaran saintifik? Mari kita simak bersama-sama. Pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik adalah sebuah model pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan di mana siswa SD dituntut untuk berpikir ilmiah dan sistematik. Nah, pada jenjang sekolah dasar ini, pastikan ada setiap permasalahan dalam proses belajarnya. Nah, dengan adanya pembelajaran saintifik ini, semua permasalahan yang ada dalam proses pembelajarannya itu akan teratasi dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah sistematik. Yang ketiga, untuk menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, untuk mengembangkan karakter peserta didik. Yang kelima, untuk meningkatkan hasil-hasil belajar peserta didik. Yang keenam, untuk melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide. Langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama, mengamati. Kegiatan mengamati adalah kegiatan yang mendorong peserta didik untuk menunjukkan keingintahuan, kesungguhan, dan ketelitian ketika mengamati berbagai objek, seperti mengamati benda hidup atau mati, mengamati buku cerita, atau mengamati lingkungan sekitar. Seperti itu. Mengamati berarti menggunakan semua indera. Ya, tentu saja menggunakan semua indera, termasuk indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan, di mana untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Semakin banyak indera yang digunakan dalam proses mengamati, maka semakin banyak informasi yang diterima dan diproses dalam otak peserta didik. Yang kedua, menanya. Kegiatan menanya, peserta didik diberi kesempatan untuk menanya tentang apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca dari objek yang sudah diamati. Nah, menanya ini sebagai salah satu proses mencari tahu atau mengkonfirmasi mencocokkan dari pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi adalah keterampilan mengumpulkan berbagai informasi dari hasil mengamati dan menanya, di mana mengumpulkan informasi ini ialah suatu proses yang sangat diminati peserta didik. Dalam proses ini, peserta didik melakukan coba, lalu gagal, coba, lalu coba lagi. Seperti itu. Peserta didik senang mengulang-ulang kegiatan yang sama. Yang kelima, mengolah informasi atau menalar. Proses menalar merupakan proses lebih lanjut, di mana peserta didik mulai menggabungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapatkannya, sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh. Itu. Yang kelima, mengomunikasikan. Kegiatan mengomunikasikan hasil merupakan kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan. Nah, untuk proses mengomunikasikannya ada proses penguatan.
pengetahuan terhadap pengetahuan baru yang didapatkan peserta didik. Nah, mengomunikasikan ini ada dua cara. Yang pertama, cara verbal, kegiatan menceritakan hasil secara lisan. Yang kedua, cara nonverbal, kegiatan memperagakan, menggambar, atau menunjukkan. Nah, dengan membiasakan berkomunikasi dan berargumentasi, ini juga akan memunculkan karakter positif dalam diri siswa yang antara lain bertanggung jawab, santun, toleran, berani, kritis, dan etis. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran saintifik menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis pada peserta didik, menumbuhkan kebiasaan bertindak sistematis dan logis, membiasakan peserta didik dengan ketelitian dan kesungguhan, membiasakan peserta didik untuk disiplin dan tanggung jawab. Peserta didik memahami prosedur terbentuknya ilmu pengetahuan, melatih mencari pengetahuan yang bersifat objektif. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik memerlukan proses panjang serta waktu yang lama sehingga bisa menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik tertentu dan memerlukan kesungguhan, kedisiplinan, dan ketelitian ekstra sehingga peserta didik yang tidak bisa memenuhi kriteria bisa dinyatakan gagal atau tidak lulus. Cukup sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.